Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang saya Pastor Yer menyapa Anda semua, dan kita akan melanjutkan renungan kita bersama-sama masih dari kitab Filemon, pasal yang pertama, ayat yang ke-17-19 dikatakan seperti ini. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ayat yang sudah kita baca tadi adalah penggalan dari permintaan Paulus, di mana Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus, bukan lagi sebagai hamba, menjadi sebagai saudara. Paulus bahkan menjaminkan kehidupannya. Dia juga akan membayar semua kerugian yang ditimbulkan dari apa yang dilakukan Onesimus di masa lalu. Semua yang dilakukan oleh Onesimus mungkin merugikan Filemon. Paulus berkata, aku akan membayarkannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, peristiwa ini kita juga dapat lihat di kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 19 dikatakan seperti ini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Apa yang dilakukan oleh Paulus itu adalah sebuah hal yang sudah diteladani oleh Yesus sebelumnya, di mana Bapa mendamaikan kita semua melalui Yesus Kristus. Ketika Paulus mendamaikan Onesimus kepada Filemon, Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Paulus membayar semua pelanggaran, kerugian yang dilakukan oleh Onesimus kepada Filemon. Hal yang sama, Yesus membayar setiap hutang dosa kita kepada Bapa di surga. Paulus meminta supaya Onesimus diterima sebagai seorang saudara, bukan lagi budak, kepada Filemon. Sama halnya juga, Yesus memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga, di mana kita bukan lagi budak atau hamba, melainkan sebagai anak Bapa. Jemaat Tuhan, hal ini sangat memberkati saya, di mana kita bukan lagi hamba di mata Tuhan, kita adalah anak di matanya. Pertanyaan buat kita semuanya, bagaimanakah kualitas hidup kita di hadapan Bapa? Bagaimanakah hubungan kita dengan Bapa kita di surga? Masihkah kita hidup sebagai hamba di mata Tuhan? Masihkah kita menganggap Dia Tuhan dan kita hambanya? Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus, dan kita sudah masuk ke dalam sebuah hubungan seperti seorang bapa dengan anak. Mari hidup kita bukan lagi digerakkan oleh rasa takut kepada Dia, melainkan karena kasih kita kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu, kita beribadah, kita berdoa, bukan karena sebuah kewajiban, melainkan sebuah kehausan, kerinduan, dan kasih kita untuk bertemu, bersekutu dengan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa, melalui peristiwa yang terjadi di Filemon pasal yang 17-19 ini Tuhan, kami belajar bahwa kami telah diperdamaikan juga, diperdamaikan oleh Kristus dengan Bapa di surga. Seperti Onesimus yang bukan lagi diterima sebagai hamba, sama halnya Tuhan, kami juga bukan lagi seorang hamba di mata-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Bantu kami Tuhan hidup bukan lagi sebagai seorang hamba, melainkan seorang anak. Bantu kami Tuhan, sadarkan diri kami semua Tuhan, supaya kami bertindak segala sesuatu digerakkan oleh kasih dan rasa hormat kami kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berotoritas sebagai Bapa, dan kami akan taat sebagai seorang anak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita hidup bukan lagi sebagai seorang hamba, melainkan seorang anak, karena Kristus telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati.